Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mendapatkan materi tentang himpunan. Inilah anggota kelompok kami. Oke, masuk aja pengertian himpunan. Himpunan berasal dari kata set dalam bahasa Inggris, yaitu kumpulan objek-objek berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui masuk atau tidaknya dalam suatu himpunan tertentu. Jika bukan masuk himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Secara sederhana, arti himpunan adalah kumpulan objek-objek real atau abstrak. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota yang disimbolkan dengan E, dan E coret untuk yang bukan elemen. Banyaknya anggota himpunan disebut dengan kardinal himpunan yang disimbolkan dengan NA untuk A suatu himpunan. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar kita tidak salah mengukur objek-objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Dengan kata lain, himpunan dalam pengertian matematika objeknya atau anggotanya harus tertentu atau well defined. Jika tidak, ia bukan himpunan. Dengan demikian, kata himpunan atau kumpulan dalam pengertian sehari-hari ada perbedaannya dengan pengertian dalam matematika. Jika kumpulan itu anggotanya tidak bisa ditentukan, maka ia bukan himpunan dalam pengertian matematika. Oke, akan dilanjutkan teman saya. Penyajian himpunan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada enumerasi. Penyajian himpunan menggunakan enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Himpunan dapat disajikan menggunakan enumerasi jika himpunan tersebut merupakan himpunan terbatas dan tidak terlalu besar. Pada umumnya, himpunan diberi nama dengan kapital atau menggunakan simbol-simbol lainnya. Untuk contoh, himpunan B memiliki anggota yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dapat ditulis sebagai berikut. B sama dengan 1, 2, 3, 4 artinya anggota B itu 1, 2, 3, dan 4. Lalu, perhatikan bahwa himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya, bukan pada urutan anggotanya. Urutan anggota pada himpunan tidak memiliki arti apa-apa kecuali pada himpunan tersebut sudah ditentukan atau merupakan syarat dari himpunan tersebut. Jadi, B juga dapat ditulis dengan 4, 2, 3, 1 atau 2, 4, 1, 3, dan lain-lain. Selain masalah urutan, hal terpenting adalah penulisan anggota yang berulang. Kurang tepat jika kita menuliskan B sama dengan 1, 2, 2, 3, 4, karena himpunan hanya memiliki anggota yang berbeda. Penyajian himpunan berupa simbol-simbol baku. Dalam matematika, terdapat beberapa simbol-simbol baku atau umum digunakan dari sebuah himpunan bilangan. Himpunan bilangan tersebut biasanya ditulis tebal dan kapital. Terdapat perbedaan istilah atau simbol antara di Indonesia dengan internasional. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan bahasa yang berbeda. Berikut penggunaan simbol-simbol himpunan bilangan yang umum digunakan di Indonesia. Himpunan semesta atau himpunan yang universal. Simbol dari himpunan semesta yang digunakan adalah S atau U. Jadi dapat diartikan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas semua objek yang sedang dalam perbincangan atau pembicaraan. Contohnya, U anggotanya itu 1, 2, 3, 4. A anggotanya 1 dan 3, maka A adalah himpunan bagian dari U. Cara lain dalam menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan atau set builder. Cara penyajian dengan metode ini adalah himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Terdapat beberapa penulisan notasi dalam metode ini. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaannya. Bagian kiri tanda garis lurus ini melambangkan elemen himpunan, lalu garis lurus itu dibaca di mana, yang mana, atau sedemikian hingga. Lalu bagian kanan dari garis lurus itu menunjukkan syarat keanggotaan, dan setiap tanda koma atau titik koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif yang kurang dari 6. Nah, ini penyajian himpunannya sebagai berikut. A sama dengan kekurung kurawal X, di mana X itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6, atau yang lebih ringkasnya A sama dengan X, di mana X anggota P dan X kurang dari 6. Metode penyajian himpunan selanjutnya adalah menggunakan diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan dalam bentuk grafis. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta atau U disajikan dalam bentuk segi 4, sedangkan himpunan lainnya disajikan dengan bentuk lingkaran di dalam bentuk segi 4 tersebut. Contoh, misalkan U anggotanya 1, 2, 3, sampai 8. A anggotanya 1, 2, 3, 5. B anggotanya 2, 5, 6, 8.
Ketiga himpunan tersebut dapat disajikan dalam diagram Venn sebagai berikut. Anggota U 1, 2, 3 sampai 8, anggota A 1, 2, 3, 5, dan anggota B 2, 5, 6, 8. Gambar berikut merupakan penyajian himpunan menggunakan metode diagram Venn. Pada diagram Venn tersebut dapat dilihat bahwa A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu 2 dan 5, sehingga A dan B saling beririsan. Anggota U yang lain, yaitu 4 dan 7, bukan merupakan anggota dari A dan B, sehingga 4 dan 7 berada di luar lingkaran A dan B, tapi masih berada di dalam segi 4U. Kardinalitas. Kardinal dari sebuah himpunan atau cardinality of the set adalah jumlah dari elemen yang berbeda dari sebuah himpunan. Sebuah himpunan dikatakan himpunan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda atau distinct. Dalam hal ini, n adalah bilangan berat dan negatif. Begitu sebaliknya, sebuah himpunan dikatakan himpunan tak berhingga atau infinite set jika memiliki elemen tak berhingga. Kardinalitas sebenarnya dinotasikan dengan NA atau nilai mutlak dari A, dengan A merupakan sebuah himpunan. Dalam ini agar mempermudah dan sebagai kekonsistenan dalam penulisan, maka kita akan mempergunakan notasi kardinalitas himpunan dengan notasi nilai mutlak A. Sebagai contoh, B sama dengan X. X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau B dalam kurung 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka nilai mutlak dari B adalah 8. Himpunan tak berhingga memiliki kardinal tak hingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan asli N. Himpunan bilangan asli N memiliki jumlah anggota tak hingga. Artinya, kardinal dari himpunan bilangan asli adalah N sama dengan tak berhingga. Contoh lainnya adalah himpunan titik atau koordinat dari sepanjang garis Y sama dengan X tambah 5, garis Y sama dengan X tambah 5 memiliki garis yang tambah batas. Artinya koordinat yang menempati garis tersebut juga tak terbatas. Sehingga koordinat dari himpunan titik koordinat di sepanjang garis Y sama dengan X tambah 5 juga tak terbatas. Himpunan kosong. Suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan kosong atau empty set jika dan hanya jika nilai mutlak A sama dengan 0. Dalam kalimat lain terdapat kata jika dan hanya jika. Ini bermakna bahwa jika A adalah himpunan kosong, maka nilai mutlak A sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, jika himpunan nilai mutlak A sama dengan 0, maka A adalah himpunan kosong. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal atau 0 dengan garis miring. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Dari definisi ini terlihat dan dapat dipahami bahwa kata himpunan atau kumpulan dalam konteks tekstualnya dalam pengertian kehidupan sehari-hari harus memiliki objek atau anggota. Sesuatu dapat dikatakan kumpulan atau himpunan jika ada anggotanya. Istilah seperti kosong, hampa, dan nihil ketiganya mengacu pada himpunan yang tidak memiliki anggota. Akan tetapi, istilah nol sama dengan ketiga istilah tersebut, sebab nol menyatakan sebuah bilangan tertentu. Misal, terdapat sebuah himpunan D sama dengan dalam kurung kurawal 0, E sama dengan kurung kurawal kosong, dan F sama dengan dalam kurung kurawal 0 dengan garis miring. Ketiga himpunan ini merupakan himpunan yang berbeda secara keanggotaan. D memiliki satu anggota, yaitu bilangan 0. E tidak memiliki anggota sehingga E merupakan himpunan kosong atau empty set. F memiliki satu anggota, yaitu himpunan kosong. Himpunan bagian. A merupakan himpunan bagian atau subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Himpunan bagian dinotasikan dengan subset. Definisi dari himpunan bagian dalam bahasa matematika dapat dinotasikan dengan A subset B, yaitu anggota himpunan A merupakan himpunan B. Sebuah himpunan bisa saja merupakan bagian dari himpunan yang lain. Seluruh anggota yang terdapat dalam satu himpunan bisa juga merupakan anggota himpunan lain. Contoh kontekstualnya, Lampung Utara dan Metro merupakan daerah dalam wilayah Lampung. Lampung Utara dan Metro juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika digambarkan melalui diagram Venn, berikut contoh A subset B. Penulisan seperti ini berbeda dengan yang seperti ini. Jika ingin menekankan bahwa A adalah himpunan dari B dan A sama dengan B, maka dapat dituliskan dengan seperti ini.
dan dapat dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Baliknya, pernyataan seperti ini digunakan untuk menyatakan bahwa A merupakan himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Sebagai contoh, A dan BC merupakan proper subset dari A, BC. Dapat dinotasikan dengan A subset A, BC dan BC subset A, BC. Karena sudah jelas bahwa A tidak sama dengan A, BC dan BC tidak sama dengan A, BC. Akan tetapi jika keanggotaan dari sebuah himpunan belum jelas, maka dapat menuliskan dengan tanda subset seperti ini. Kesamaan himpunan. Dalam teori himpunan, ada kemungkinan bahwa dua himpunan memiliki anggota atau elemen yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua himpunan tersebut adalah sama, meskipun urutan keanggotaannya dari kedua himpunan tersebut berbeda. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Dari definisi di atas, dapat dinotasikan A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Adapun contoh dari kesamaan himpunan, contoh yang pertama, misalkan himpunan A merupakan bilangan dari 1, 2, hingga ke 100. Sedangkan himpunan B merupakan bilangan X yang kurang dari sama dengan 100 dan X merupakan bilangan asli. Maka A sama dengan B. Contoh yang kedua, jika A sama dengan A, B, C, D dan himpunan B adalah A, D, C, B, maka A sama dengan B. Dan contoh yang ketiga, jika himpunan A merupakan 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4 dan himpunan B merupakan 1, 2, 3, 4, maka A sama dengan B. Dalam kesamaan himpunan, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesamaan dua. Pertama, urutan anggota dalam himpunan tidak perlu diperhatikan. Jadi, jika A, B, C sama dengan C, B, A sama dengan A, D, B sama dengan C, A, B sama dengan B, A, C sama dengan B, C, A. Yang kedua, pengulangan anggota tidak mempengaruhi kesamaan dua himpunan. Jadi, A, B, C sama dengan A, B, B, C, C. Yang ketiga, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma. Pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Samaan dua himpunan digambarkan dalam diagram Venn dan sekaligus jika dibandingkan dengan himpunan bagian dapat terlihat sebagai berikut. Untuk gambar yang sebelah kiri, A merupakan himpunan bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Sedangkan untuk yang gambar yang kedua, A sama dengan B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan sendiri merupakan cara untuk membentuk suatu himpunan baru dari himpunan yang telah ada atau sudah diketahui sebelumnya. Kemudian macam-macam operasi pada himpunan. Yang pertama yaitu irisan atau disebut dengan intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Maka dari definisi ini dapat kita notasikan A irisan B yaitu X, di mana X ini merupakan anggota dari himpunan A dan X juga merupakan anggota dari himpunan B. Kemudian jika dua himpunan saling lepas, maka irisan dari kedua himpunan adalah himpunan kosong. Hal itu dikarenakan tidak ada anggota yang sama yang terdapat dari kedua himpunan tersebut. Untuk diagram Venn-nya seperti ini, yang diarsir merupakan bagian tengah ini, di mana merupakan bagian yang menjadi kesamaan dari himpunan A dan himpunan B. Untuk contohnya, misalkan terdapat himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A irisan B adalah 4, 5, 6, di mana 4, 5, 6 ini terdapat pada himpunan A dan juga pada himpunan B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya gabungan atau yang disebut dengan union. Dari gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Dari definisi ini kita dapat notasikan sebagai A gabungan B yaitu X, di mana X ini merupakan anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Untuk diagram Venn-nya diarsir adalah keseluruhan ini gabungan dari himpunan A maupun B. Kemudian untuk contohnya, jika kita punya suatu himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan B yang terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana ini didapat dari penggabungan kedua himpunan ini. Selanjutnya komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap himpunan semesta atau yang disebut dengan
dilambangkan dengan U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dari definisi ini kita bisa notasikan A komplement, di mana dilambangkan dengan tanda petik, yaitu X, di mana X ini merupakan anggota semesta dilambangkan dengan U, dan X ini bukan merupakan anggota dari himpunan A. Untuk diagram Venn-nya dilambangkan seperti ini, di mana diarsir merupakan himpunan U, tetapi tidak mengarsir bagian dari himpunan A ini. Untuk contohnya, jika terdapat himpunan semesta dari bilangan 1 hingga 9, sedangkan A 4, 5, 6, maka A komplement adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9, di mana A komplement ini dapat dari semesta, anggota dari himpunan semesta yang tidak terdapat pada himpunan A. Selanjutnya, selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A, tetapi bukan merupakan anggota dari B. Dari definisi ini dapat kita notasikan A min B, yaitu X, mana X ini anggota bilangan A dan anggota himpunan A, dan X bukan merupakan anggota himpunan B. Atau bisa kita kembangkan dengan yaitu A irisan B komplement. Kemudian selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Untuk diagram Venn-nya dilambangkan dengan seperti ini, yaitu mengarsir bagian himpunan A yang tidak terdapat di himpunan B. Kemudian dari diagram Venn di samping dapat kita perhatikan bahwa komplement dari himpunan A terhadap semesta atau U dapat juga didefinisikan sebagai A komplement sama dengan himpunan semesta dikurang A. Kemudian contohnya yaitu misalkan terdapat himpunan A yang terdiri dari 1 hingga 10, sedangkan B 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A min B yaitu 1, 3, 5, 7, 9, yaitu anggota himpunan A yang tidak terdapat pada himpunan B. Sedangkan untuk B min A akan dapatkan himpunan kosong, karena tidak ada anggota dari himpunan B yang tidak terdapat pada himpunan A. Itu. Selanjutnya, beda setangkup atau symmetric difference. Jika A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup dari A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Dari definisi ini dapat kita notasikan beda setangkup A dan B, yaitu A gabungan B dikurang A irisan B, atau bisa juga kita dapatkan dengan A min B gabungan B min A. Kemudian beda setangkup ini bukanlah sebuah penjumlahan himpunan, karena dalam himpunan sendiri tidak terdapat istilah penjumlahan. Kemudian istilah beda setangkup dalam beberapa referensi lebih familiar dengan menggunakan istilah selisih simetris yang diambil dari bahasa Inggris. Istilah beda setangkup ini sendiri secara makna dianggap sama dengan selisih simetris. Untuk diagram Venn-nya seperti ini, di mana yang dikatakan sebelumnya yaitu gabungan dari himpunan A dan B dikurang irisan dari himpunan A dan B, maka yang diarsir adalah bagian luar sini. Untuk contohnya, misalkan terdapat himpunan A yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, sedangkan B 2, 4, 6, 8, dan 10, maka beda setangkup A dan B akan didapatkan yaitu 1, 3, 5, 7, 8, dan 10, yang dimana anggota himpunan yang terdapat di A dan B atau irisan A dan B ini tidak termasuk dalam beda setangkup ini. Kemudian dalam beda setangkup akan terpenuhi hukum-hukum. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu dimana beda setangkup A dan B itu sama dengan beda setangkup B dan A. Kemudian berlaku juga hukum asosiatif, dimana beda setangkup dari beda setangkup A dan B dan C itu sama dengan beda setangkup antara A dan beda setangkup B dan C. Selanjutnya ada perkalian Cartesian atau disebut dengan Cartesian product. Jika A dan B himpunan, maka perkalian Cartesian dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurutan atau ordered pairs yang terbentuk dari komponen pertama, yang dimana merupakan himpunan A, dan komponen kedua merupakan himpunan B. Maka dari definisi ini dapat kita notasikan A kali B yaitu X, Y, yang dimana X merupakan anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Untuk contohnya, misalkan kita memiliki himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3 dan B 2 dan 4, maka A kali B bisa kita dapatkan yaitu 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, dan 3, 4. Seperti itu. Kemudian dari definisi tadi, serta contoh soal yang diberikan, dapat ditulis beberapa catatan penting, yaitu yang pertama, jika A dan B himpunan berhingga atau finish set, maka A kali B absolut itu sama dengan nilai absolut A dikali nilai absolut B. Kemudian pasangan berurutan atau order pairs dari X, Y itu berbeda dengan Y, X, sehingga nilai X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap nilai A dikali B yang tidak sama dengan nilai B dikali A. Maka dari syarat catatan tadi dapat disimpulkan bahwa perkalian Cartesian ini tidaklah komutatif, dengan syarat A atau B bukan merupakan himpunan kosong, atau A atau B ini merupakan memiliki anggota. Kemudian jika A ini merupakan himpunan kosong atau B merupakan himpunan kosong, maka A dikali B itu nilainya sama dengan B dikali A, di mana mendapatkan yaitu hasilnya himpunan kosong.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mereka sedangkan melanjutkan prinsip pada himpunan. 1. Prinsip dualitas himpunan. Prinsip dualitas banyak ditemukan dalam beberapa kegiatan atau kehidupan. Prinsip dualitas dimaksud adalah dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tak memberikan jawaban yang benar. Misalkan Amerika Serikat, kemudi mobil di kiri depan. Inggris juga Indonesia, kemudi mobil di kanan depan. Peraturan A di Amerika Serikat. 1. Mobil harus berjalan bagian kanan jalan. 2. Pada jalan yang berlanjur banyak lanjur kiri untuk mendahului. 3. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh belok langsung. Yang B, 1. Mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Yang kedua, pada jalur yang berlanjur banyak lanjur kanan untuk mendahului. Yang ketiga, bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Prinsip dualitas. Konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Prinsip dualitas merupakan prinsip yang penting dalam aljabar himpunan. Kita harus memperguna prinsip ini dalam menurunkan persamaan himpunan lain dalam operasi dan himpunan, membuktikan duel dari kebersamaan himpunan lainnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.